Lah kalau dia ini kan pasalnya 6 tahun. Betul. Lah kalau dia di penjara 6 tahun, saya itu mengetahui karena saya sudah lama ya berteman dengan Tengku Kori ya. Nah, ketika dia mengkaji masalah kitab ya, terus dia caranya baca kitab, terus nahwu sorofnya saya tahu semuanya. Jadi kapasitas dia itu saya tahu. Sambil menikmati suasana malam, kita mendengarkan ya obrolan dari Raden Muhammad Salim atau pencatat nasabnya Kanjeng Sunan Derajat, saudaraku. Menemukan sebuah video ya. Iya. Sebuah video yang menurut saya ini sangat-sangat keji lah, sangat keji ya. Ucapan yang keluar dari seseorang yang katanya dia menganggap dirinya sebagai sayyid. Yeah. Saya Sayyid Teku Muda Kori Al-Gusasi gitu kan. Iya. Yang sekarang memang mungkin kesayyidan yang entah dari mana ternyata setelah mengikuti tes DNA melalui gratisan pada Suga TV ya, itu adalah jalurnya itu menggok-menggoknya ini ke Bangladesh ya. Oh iya. Iya, ya. Itu yang saya tahu di sosial media ya. Kalau memang salah ya mohon maaf ya. Cuman dia menganggap sebagai seorang ulama ya, oleh orang-orang yang memang berada di barisan mereka. Sampai mengucapkan mohon maaf Kiai, mohon maaf sekali. Saya hanya menyampaikan apa yang terucap dari mulut si Teguh Kori yang sangat keji ini, bahwa menuduh panjenengan ya sebagai Kiai Cabul. Nah ini saya sebenarnya sangat marah sebenarnya dengan kalimat-kalimat seperti ini ya. Karena bisa saja ini bisa dikatakan kalau menurut saya ini bisa masuk ke ranah hukum ya. Karena menjatuhkan nama baik seseorang ya, citra seseorang yang memang itu tidak ada bukti. Menurut panjangan dari tuduhan-tuduhan Teguh Kori ini ya, ada penghinaan kata-kata cabul, ada menghina pondok pesantren juga, dan di situ juga intinya dia menghina ada kata-kata miskin dan lain sebagainya. Ya mungkin dari tanggapan panjenengan tentang ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kotornya Teguh Kori ini gimana? Iya. Kita bahas satu persatu ya. Tadi dikatakan dia mengaku sebagai seorang sayyid. Mudah saja. Ya buktikan saja pengakuan itu kalau dia memang mengaku sebagai sayyid. Karena Tengku Kori sendiri kan sudah pernah mengatakan ya, adanya fitnah di akhir zaman ini itu terjadi ketika banyaknya atau ada orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi ya, yang ternyata mereka adalah bukan zuriyah Nabi. Dan mereka inilah biang keladi dari kehancuran fitnah di akhir zaman, kan begitu. Nah, ketika kita melihat dan merujuk dari perkataan Tengku Kori itu, ya kita buktikan apakah Tengku Kori ini seorang sayyid ya. Nah, karena ketika dia benar-benar sayyid itu saya rasa dia tidak akan pernah mengaku ya. Justru dia menyembunyikan dirinya seorang sayyid itu seperti itu. Nah, ketika Tengku Kori mengaku sayyid, ya silakan buktikan. Tunjukkan data manuskripnya. Ya, tunjukkan data manuskripnya yang asli, tunjukkan. Biar umat ini tahu. Nah, terus tunjukkan pula hasil DNA-nya. Biar umat ini tahu. Sehingga apa? Sehingga pengakuan Tengku Kori sebagai sayyid ini bisa diakui dan diyakini. Tapi kalau sekedar hanya mengaku, orang pun semua bisa. Kan begitu. Tetapi ada enggak pengakuan itu bisa dibuktikan dengan kaidah metodologi ilmu nasab itu sendiri. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya berarti dia hanya sekedar mengaku, dan pengakuan Tengku Kori inilah menjadi sumber dasar pokok biang keladi terjadinya huru hara di akhir zaman, kan begitu. Yang kedua, dia mengaku sebagai ulama. Ya, yang seharusnya notabene ini ulama ini kan al ulama warasatul anbiya. Ulama ini kan pewaris Nabi. Ya, ketika dikatakan ulama ini pewaris Nabi, seharusnya tingkah laku, unggah-ungguh, adab akhlak, perkataan itu ya, itu kan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ulama ini kan pewaris Nabi. Nah, ketika dia mengatakan sesuatu hal yang tidak pantas, ya apalagi itu tidak terbukti, nah, ini masyarakat karena memandang apakah sosok seperti ini yang dikatakan ulama, begitu. Karena ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Ya, itu paling takut dengan Allah. Ya.
dia selalu menjaga apa? Ya hatinya, ya terus perkataannya, tingkah lakunya, adabnya selalu dijaga. Tidak frontal seperti itu. Betul. Ya apalagi dengan dia mengatakan hal seperti itu kepada saya, katanya saya Kiai Cabul, ya. Ini kan ketika dia mengatakan harus ada bukti fakta, ya, yang bisa dia tunjukkan bahwa saya ini adalah Kiai Cabul. Seandainya tidak ada, itu berarti kan fitnah, ya, fitnah yang menjurus kepada personal yang mungkin ada tujuan di balik fitnah itu semuanya. Apalagi dia mengatakan di media sosial, kan begitu. Lah, fitnah ini sangat berhati-hati ya, karena fitnah ini dengan membunuh itu lebih kejam fitnah masalahnya. Ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, karena kalau ketika orang membunuh sudah selesai acara, dikisos asal damai, kan begitu. Tapi kalau fitnah ini kan berkesinambungan. Sampai orang-orang yang tidak mengetahui ketika melihat ada video itu, terus mereka percaya. Nah, ini dosa fitnah ini dosa multi level ila yaumil qiyamah. Begitu. Jadi seorang ulama itu dia tidak akan pernah membuat statement fitnah seperti itu, ya nanti akhirnya justru akan menjatuhkan harkat martabat dari Tengku Khori itu sendiri. Begitu. Nah, terus bagaimana tanggapan saya tentang fitnah itu? Ya, saya ini kan manusia, ya, punya perasaan lah. Ya, kita tidak boleh menuruti amarah kita. Kita harus memandang dari salah satu sisi, ya, kemungkinan, ya. Kenapa Tengku Khori mengatakan demikian? Kemungkinan karena dia mencari suatu alasan, ya, supaya tidak terjadi perdebatan di pondok pesantren ini, ya. Kemungkinan karena alasan itu dia gunakan untuk menjatuhkan, ya, kredibilitas saya supaya tidak terjadi perdebatan, karena dia takut mungkin dites psikologis sama nafsu sorohnya, ya. Nah, kenapa saya tahu? Ya karena ketika dia membaca kitab itu banyak kesalahan terjadi, ya. Kalau orang-orang awam itu banyak yang tidak tahu, ya. Tapi kalau orang-orang yang ahli ilmu itu tahu kesalahan-kesalahannya, itu tahu semuanya. Tetapi selama ini kan saya diam. Saya itu mengetahui karena saya sudah lama, ya, berteman dengan Tengku Khori, ya. Nah, ketika dia mengkaji masalah kitab, ya, terus dia caranya baca kitab, terus nahwu sorofnya saya tahu semuanya. Jadi kapasitas dia itu saya tahu, keilmuan saya tahu semuanya. Sehingga apa? Sehingga makanya kemarin kan saya katakan, udah Tengku Khori, kamu duduk aja di rumah, ya, terus nyetel TikTok, ya, terus inilah memberikan informasi tentang antitesisnya saja kepada yang komal-komal itu aja lah. Masalahnya di perdebatan ini khusus untuk orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni, begitu. Oke, demikian tanggapan, ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya marah sebenarnya dengan fitnah tersebut karena itu tidak nyata terjadi, ya. Namun, ya itu hak beliau lah, ya. Jadi begini juga, ya. Saya kan manusia, ya. Saya kan bukan robot. Karena saya mandang begini, ya, boleh kita itu marah kepada salah satu orang, tetapi kita itu juga harus melihat latar belakangnya. Dia punya anak, dia punya istri, ya kan? Nanti ketika saya marah terus saya laporkan, terus korbannya siapa? Keluarganya, kan? Nah, saya manusia atau robot? Saya ini manusia punya perasaan, ya kan? Jadi jangan sampailah hal-hal seperti ini. Terus ketika saya mengedepankan amarah saya, terus saya melaporkan ke Tengku Khori, terus berakibat fatal kepada anak istrinya, kan kasihan, begitu. Yang kita lihat anak istri dan keluarganya. Jangan sampai kesalahan dari Tengku Khori ini menimbulkan konsekuensi yang tidak baik bagi istri dan anak-anaknya. Lah kalau dia ini kan pasalnya 6 tahun. Lah kalau dia di penjara 6 tahun, nanti istrinya mungkin tidak kuat tahan lama. Ya, bisa jadi minta cerai, kan? Menikah lagi. Iya. Kan begitu ya, kita lihat lah. Jangan sampai amarah kita ini menjadi seperti apa, dendam itu tidak boleh seperti itu. Ya biarkan saja fitnah. Orang dia kan masyarakat bisa membaca sendiri, kan. Nah, tidak ada ruginya kita difitnah ini. Kenapa? Karena seseorang yang sedang difitnah itu, dia itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah bagi orang-orang yang bersabar akan fitnah-fitnah bagi orang-orang yang memang memiliki sifat kebencian atau sifat kedurhakaan dan sifat kemunafikan.